Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini tanggal 24 Mei 2020. Kita bertemu lagi di IMPA walau dari rumah kita masing-masing ya. Adik-adik belum bosan kan di rumah? Dengan di rumah, adik-adik menjaga kesehatan adik-adik, keluarga, dan orang-orang di sekitar adik-adik. Sebelum kita mulai IMPA kita, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya ya. Adik-adik sudah siap untuk IMPA? Sekarang Kak Novi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir dalam IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang boleh menyiapkan Alkitabnya untuk pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 85 ayat yang kedua sampai ke-8. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Ia sama dengan
Semoga sehat selalu ya. Kita kembali bertemu kali ini bersama dengan Kak Yordan dalam IHMPA Online. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Pada cerita minggu ini bertemakan Aku Mau Berdoa Untuk Bangsaku. Di cerita ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nabi Yoel. Dan ternyata pada zaman Nabi Yoel tersebut terjadi wabah juga seperti yang kita alami sekarang ini. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Yoel tersebut? Yuk, kita pelajari. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami kasihi dan kami sembah, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan minggu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengarkanlah doa kami. Amin. Bacaan minggu ini terambil dari Yoel 1 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama yuk adik-adik. Apa yang telah ditinggalkan belalang pengerip, telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan, telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat, telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Yoel bin Petuel adalah nabi yang berkarya di sekitaran Bait Allah di kerajaan Yehuda. Nama Yoel sendiri berarti Tuhan adalah Allahku. Nabi Yoel merupakan penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah terjadinya bencana, yaitu wabah belalang yang luar biasa. Wabah belalang merupakan salah satu bencana terburuk yang terjadi pada zaman tersebut. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap tanaman. Akibat serangan belalang ini, terjadi kelangkaan makanan dan bahkan kelaparan. Wabah yang dialami di zaman Nabi Yoel tersebut mengingatkan kita akan wabah virus corona yang terjadi saat ini. Wabah virus corona mengakibatkan kita hanya berkegiatan di rumah saja. Kita tidak dapat pergi ke gereja, ke sekolah, bahkan bermain dengan teman-teman kita. Bahkan, beberapa orang yang terkena dampak dari wabah virus corona ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan, minuman, hingga kesulitan ekonomi. Dari cerita yang telah kakak sampaikan, kita dapat belajar
bahwa yang pertama, berbagai peristiwa yang menyedihkan seperti wabah dan bencana alam, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti mengucap syukur, contohnya gak marah-marah kalau diminta mama dan papa, mau membantu mama dan papa, selalu rajin belajar, disiplin, bertutur kata yang sopan, dan ramah. Yang kedua, Tuhan memberi tugas untuk kita, yaitu berdoa bagi bangsa, mentaati pemerintah dan orang tua untuk di rumah saja. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Hendaknya kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu mendoakan bangsa dan negara kita ini, supaya Tuhan cepat pulihkan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Kami belajar bahwa ada maksud Tuhan atas terjadinya wabah yang tengah terjadi saat ini, yaitu untuk selalu setia mengucap syukur atas semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan untuk selalu mengasihi diri kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga lingkungan kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan cepat pulihkan bangsa dan negara ini dari wabah yang terjadi saat ini, supaya kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengarkanlah doa kami. Amin. Untuk aktivitasnya adalah kalian membuat video menghafal ayat Alkitab yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Sejahtera atau ke WhatsApp pribadi Kak Yordan. Adik-adik, persembahan adik-adik minggu ini bisa disatukan dengan persembahan papa mama dan boleh ditransfer di nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri impak kita minggu ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, kita akhiri impak kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Engkau sudah mau hadir dalam impak kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Terima kasih atas firman
yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu boleh tinggal dalam hati kami dan boleh menjadi petunjuk dalam langkah hidup kami. Tuhan, kiranya impa kami pagi ini boleh menyenangkan hati Engkau dan boleh membuat kami menjadi anak-anak yang semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, impa kita minggu ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa dengan firman yang sudah diceritakan kakak-kakak ya. Tetap jaga kebersihan supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.